Sebelum kita bahas banyak tentang usaha tanaman hias, ada satu pertanyaan. Kenapa tanaman hias? Berkebun tanaman hias menjadi hobi yang tiba-tiba digemari saat pandemi COVID-19 kemarin. Banyak orang ramai-ramai berkebun, mau itu kebun sayuran atau sekedar tanaman hias di meja kerja. Tren merawat tanaman dimulai digemari berbagai kalangan, mulai dari ibu rumah tangga, wanita karir, sampai bapak-bapak. Bagaimana jika kita ingin memulai usaha ini? Jurnal Cities di Inggris yang terbit pada tahun 2021 mungkin bisa menjawab pertanyaan ini. Peneliti menggunakan metode kuesioner kepada 6.914 responden untuk menganalisis alasan seseorang pergi berkebun. Berdasarkan penelitian tersebut, berkebun di rumah dinilai bisa memberikan manfaat kesehatan psikologis dan fisik. Manfaat ini biasanya didapat saat seseorang pergi piknik atau tamasya ke alam terbuka. Potensi pertumbuhan tanaman hias di Indonesia diperkirakan mencapai 246,5 miliar di tahun 2022. Untuk nilai ekspor untuk tanaman anggrek pada tahun 2021 mencapai 119,14 ribu US dollar, naik sebesar 71,44% dari tahun 2020. Negara tujuan utama ekspor anggrek dari Indonesia adalah Vietnam dengan nilai ekspor mencapai 110,5 US dollar, Selandia Baru dengan nilai ekspor mencapai 37.991 US dollar, dan Thailand dengan nilai ekspor mencapai 3.371 US dollar. Selain potensi pasar yang cukup besar, apalagi sih keuntungan usaha ini? Usaha tanaman hias bisa menggunakan lahan sekitar rumah sehingga tidak membutuhkan biaya maupun modal yang besar untuk membangun usaha ini. Mari kita bahas lebih dalam profil usaha ini. Secara umum ada dua tanaman hias, yaitu tanaman hias bunga dan tanaman hias daun. Untuk kategori tanaman hias ada 4. Yang pertama, tanaman untuk landscape, contohnya seperti tanaman rumput, perdu, palem, dan tanaman air. Yang kedua, tanaman pemanis ruangan, seperti tanaman aglonema, palem hias, dan lain-lain. Yang ketiga, tanaman untuk luar ruangan, seperti bunga anthurium, anggrek, dan bunga lili. Kemudian yang kategori keempat, tanaman lainnya, ini seperti kaktus dan bonsai. Sarana inti apa saja yang dibutuhkan untuk membangun usaha ini? Yang pertama adalah tempat, yang kedua adalah perlengkapan. Pada umumnya, letak usaha tanaman hias adalah di pinggir jalan utama atau poros, di dekat perumahan atau pemukiman yang memiliki jumlah penduduk relatif banyak. Usaha ini tidak membutuhkan tempat yang sangat luas. Tempat usaha yang berukuran 3 x 4 meter pun dapat digunakan asal berlokasi di tempat yang cukup strategis letaknya dan nampak teratur serta bersih. Namun, ada alternatif jika tidak mempunyai dana yang cukup untuk menyewa lahan, bisa menggunakan pekarangan rumah sendiri. Perlengkapan yang pertama adalah media tanam. Saat ini ada 2 jenis media tanam, yaitu bahan organik dan anorganik, yang masing-masing bahan ini memiliki perbedaan sendiri-sendiri. Yang pertama, bahan organik, yang termasuk dalam kategori bahan organik umumnya dari organisme makhluk hidup seperti daun, batang, buah, dan lain-lain. Kelebihan bahan organik adalah mengandung unsur hara yang sangat diperlukan oleh tanaman. Bahan organik memiliki pori-pori makro dan mikro yang hampir seimbang sehingga sirkulasi udara cukup baik dan cocok untuk tanaman. Beberapa jenis organik yang dapat dijadikan media tanaman, di antaranya adalah arang, cacahan, kompos, sabut kelapa, pupuk kandang, dan humus. Yang kedua, bahan anorganik. Bahan anorganik adalah bahan yang memiliki kandungan unsur mineral yang tinggi, berasal dari pelapukan batuan induk di dalam bumi. Beberapa bahan anorganik yang bisa dijadikan media tanam adalah gel, pasir, batu kerikil,
spons, pecahan batu-batuan, dan lain sebagainya. Perlengkapan selanjutnya yaitu pupuk. Terdapat beberapa jenis pupuk yang dibutuhkan untuk usaha ini. Pupuk yang digunakan tergantung dari jenis tanaman yang akan dijual. Pupuk organik bisa menjadi pilihan supaya lebih ramah lingkungan dan memberikan nilai tambah yang baik untuk produk tanaman hias yang dijual. Kemudian selanjutnya sekam. Sekam menjadi salah satu perlengkapan utama karena sekam dibutuhkan sebagai media tanam dan membutuhkan jumlah relatif banyak. Selanjutnya, rak tanaman. Rak tanaman berfungsi untuk menempatkan tanaman hias supaya lebih estetik serta memperingkas penataan tanaman hias yang dijual sehingga tidak membutuhkan space yang banyak dan akan menjadi lebih ringkas. Perlengkapan selanjutnya yaitu alat cocok tanam. Diperlukan seperti sekop, gunting, kemudian gunting tanaman, ember, tali, dan lain-lain. Perlengkapan yang dapat digunakan untuk membantu mempermudah operasional usaha tanaman hias, seperti untuk perawatan tanaman, pemeliharaan, sampai ke penjualan. Kemudian perlengkapan terakhir yaitu kursi pelanggan. Jangan biarkan pelanggan Anda tidak nyaman menunggu transaksi sambil berdiri. Pilih kursi yang simple, murah, tapi nyaman untuk para pelanggan bisa duduk dengan nyaman dan mudah. Apa saja sih yang perlu disiapkan sebelum memulai usaha ini? Yang pertama, pengadaan. Pengadaan ini ditujukan untuk pengadaan tanaman maupun perlengkapan pembantu usaha tanaman hias. Yang pertama, pengadaan oleh pemilik usaha. Pemilik usaha mencari ke tempat yang khusus menjual bibit tanaman. Proses ini banyak mendapat masukan daripada pelanggan mengenai jenis tanaman yang banyak digemari, sehingga hasil masukan daripada pelanggan ini nanti akan menjadi data pemilik usaha untuk memilih tanaman hias yang akan dijual, sehingga diharapkan bunga atau tanaman hias yang dijual bisa memiliki perputaran yang cepat sehingga bisa menghasilkan penjualan yang tinggi karena sangat diminati oleh pelanggan yang menjadi sasaran penjualan tanaman hias. Yang kedua, pengadaan dari distributor. Pengadaan barang dagangan misalnya pot atau pupuk kandang bisa langsung dari distributor supaya lebih efisien. Kemudian terakhir, barang konsinyasi. Tanaman hias atau perlengkapannya merupakan titipan atau konsinyasi dari produsen atau distributor, sehingga kita tidak perlu membeli atau melakukan stok yang banyak sehingga bisa lebih menghemat modal kerja yang kita butuhkan. Penjualan. Ada dua jenis penjualan yang nantinya akan menghasilkan pendapatan untuk pemilik usaha ini. Yang pertama, yaitu penjualan langsung. Yang kedua, penyewaan tanaman. Penjualan langsung artinya menjual putus tanaman hias kita kepada pelanggan. Jika penyewaan tanaman artinya kita menyewakan tanaman hias kita kepada pelanggan selama jangka waktu yang disepakati. Biasanya pelanggan yang melakukan penyewaan ini didominasi oleh instansi atau kantor, sehingga dibutuhkan tenaga ekstra untuk segmen ini, seperti tenaga untuk pengantaran, penjemputan, serta perawatan tanaman yang disewakan. Kombinasi antara penjualan langsung dan penyewaan tanaman menjadi kunci bagaimana nanti pemasukan usaha ini akan ditentukan. Kemudian selanjutnya adalah pemasaran. Yang perlu diperhatikan supaya penjualan tanaman hias ini bagus, yaitu kita harus memiliki strategi pemasaran yang baik. Ada 3 strategi pemasaran yang bisa ditempuh. Yang pertama yaitu image product, yaitu kekhasan tanaman hias yang dijual. Penjual perlu memiliki ciri khas dan keunikan dibanding pesaing lainnya. Yang kedua, target atau segmentasi pasar. Penentuan target pasar dari usaha penjualan tanaman hias sangat penting. Segmentasi pasar berguna untuk menentukan strategi bisnis tanaman hias. Misalnya, segmen untuk pernikahan, acara seminar, untuk kolektor tanaman hias, atau untuk rumah tangga. Cara yang paling sederhana untuk menentukan target pasar adalah dengan melakukan survei di sekitar tempat usaha tanaman hias kalian.
atau sekarang bisa melalui riset di internet, melalui Google Trend dan yang lain-lain. Kemudian terakhir, diferensiasi. Sebagai contoh, penjualan jenis anggrek yang tidak ada di tempat lain karena usaha penjualan tanaman anggrek menjadi pembeda dibandingkan dengan para pesaingnya. Hal ini akan memberikan nilai tambah. Dengan diferensiasi yang kuat, bisa menjadi salah satu senjata dalam menghadapi persaingan. Terakhir, critical key. Agar usaha ini dapat berkembang, kemudian dapat tumbuh dengan baik, bisa menerapkan 5 critical key supaya usaha Anda dapat berjalan dengan bagus dan bisa tumbuh dengan maksimal. Yaitu yang pertama, aspek manajemen. Aspek manajemen bertujuan untuk mendefinisikan tujuan dari usaha. Membangun suatu usaha harus dimulai dari tujuan pemilik usaha. Tujuan usaha harus jelas sehingga dapat memberikan arah yang jelas untuk pengelolaan usaha selanjutnya. Pengelolaan harus dilakukan dengan hati-hati dan cermat. Yang kedua, aspek keuangan. Aspek ini meliputi anggaran, laporan keuangan, arus kas, dan lain-lain. Untuk aspek keuangan, disarankan kepada pemilik usaha tanaman hias untuk melakukan kelola keuangan sebagai berikut. Yang pertama, tertib dalam pembukuan, mencatat semua pemasukan dan pengeluaran uang. Yang kedua, menyimpan semua bukti penerimaan dan pengeluaran. Yang ketiga, memisahkan keuangan pribadi dan usaha. Kemudian keempat, membuat anggaran keuangan atau budgeting secara sederhana. Kemudian critical key yang ketiga yaitu aspek produksi, yang meliputi cara penanaman, perawatan, quality control, pengepakan, pemilihan bibit, dan lain-lain. Untuk penyediaan tanaman bisa dilakukan dengan pembibitan sendiri atau membeli bibit dari nursery-nursery yang menjual bibit tanaman hias. Kemudian bisa dilakukan juga dengan bekerja sama dengan penyedia bibit, sehingga kita tidak akan sampai kekurangan bibit untuk pembiakan tanaman hias yang akan kita jual. Kemudian aspek yang keempat adalah operasional. Sebenarnya untuk membiakan dan merawat tanaman hias tidak membutuhkan tempat dan peralatan yang rumit. Namun, jika usaha dirasa sudah cukup besar, ada perlunya juga jika pemilik memiliki greenhouse yang dapat mengontrol matahari yang masuk atau setidaknya dapat menyaring cahaya matahari yang didapatkan oleh tumbuhan tidak berlebihan. Selain greenhouse, pemilik usaha tanaman hias membutuhkan tempat display tanaman yang bagus. Kemudian, penataan agar dibuat seindah mungkin. Tanaman yang ditata rapi dan indah akan menjadi daya tarik tersendiri bagi usaha tanaman hias sehingga menarik lebih banyak minat pelanggan. Papan usaha juga perlu dibuat sejelas mungkin agar pengunjung dapat mudah mengenali toko tanaman hias Anda. Aspek yang terakhir adalah aspek sumber daya manusia. Pemilihan SDM menjadi hal yang penting. Integritas dan kompetensi SDM menjadi pertimbangan utama. SDM yang dapat dan mampu dilatih untuk melihat potensi tanaman, antara lain tanaman apa saja yang baik atau indah kualitasnya, lalu pelayanan kepada customer, serta pengelolaan keuangan dan operasional. Toko tanaman hias menjadi kunci utama dari aspek SDM. Apakah kalian sudah siap untuk membuka usaha tanaman hias? Silakan ikuti kami di Twitter dan Instagram. Tinggalkan kolom komentar untuk masukan maupun pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih.